Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan terkait eh, tugas project video vlog untuk tugas akhir semester ya. Jadi ada sedikit perubahan di RPS karena kemarin saya dihubungi oleh Pak Andi, Korporatif Duta, bahwa mata kuliah ini diharuskan untuk mendaftar output karyanya di sentra HKI, Hak Kekayaan Intelektual. Oke, mohon maaf sebelumnya. eh, Tadinya saya mau sinkronus Google Meet, namun ada beberapa kendala di internet saya yang kurang stabil, maka saya alih menjadi rekaman penjelasan tugas video vlog ini. Oke, secara singkat, masing-masing mahasiswa ditugaskan membuat sebuah video vlog berdurasi minimal 10 menit dengan minimal resolusi Full HD dengan mengangkat tema budaya sekitar tempat tinggal kalian, bisa kerajinan, kemudian seni pertunjukan, kemudian bisa industri, UMKM, dan juga tempat wisata di tempat kalian yang diupload pada akun YouTube mahasiswa dan membuat laporan dalam bentuk manual book yang berisi paket tugas yang harus dikumpulkan adalah yang pertama sinopsis, kemudian yang kedua skenario atau naskah produksi, kemudian yang ketiga adalah storyboard dan photoboard, kemudian yang keempat adalah video itu sendiri, dan yang kelima adalah tahapan pembuatan. Oke ya, tahapan pembuatan itu ya step-stepnya seperti yang sudah kita ketahui bahwa di produksi video ada praproduksi, kemudian produksi dan produksi. Nah, di situ kalian jelaskan di laporannya praproduksinya apa saja yang kalian lakukan, kemudian produksinya juga apa aja, dan pasca produksinya tentunya juga kalian sertakan di sana. Kalian lampirkan yang kalian lakukan apa, seperti editing ataupun sunting suara, itu kalian sertakan, kalian laporkan penjelasannya. Kemudian untuk talent yang ada di video merupakan mahasiswa itu sendiri. Oke, kemudian untuk teknis pengambilannya nanti entah kalian menggunakan atau minta tolong bantuan teman dalam proses syuting itu terserah. Nah, untuk yang sebagai naratornya atau talentnya adalah kalian sendiri. Kemudian untuk editing, saya membebaskan memakai software apapun. Yang terpenting jangan sampai ada ketika di export ada copyright. Misal kalian pakai aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya Filmora ataupun Power Director ataupun KineMaster, itu biasanya ketika pakai gratisan itu akan muncul copyright saat di ekspor. Nah, itu harus benar-benar kamu hindari. Oke. Editing software jangan sampai ada watermark copyright. Software editing softwarenya bebas ya.
Kemudian untuk background atau musik yang dipakai, perhatikan jangan sampai menggunakan background yang terkena copyright. Jadi background atau musik yang dipakai yang no copyright ya, yang tanpa copyright. Sehingga saat di-upload di akun YouTube tidak bermasalah. Oke. Ini juga perlu diperhatikan untuk background ataupun musik yang dipakai yang harus sifatnya no copyright, ataupun kalian mempunyai lisensi dari lagu itu ataupun musik itu sehingga aman untuk diupload di YouTube, tidak terkena copyright YouTube. Dan juga ketika nanti tidak lolos copyright juga akan mengakibatkan karya video kalian tidak bisa lolos HKI, hak kekayaan intelektual, karena kalian memakai lagu ataupun musik yang tidak sah hak ciptanya ya. Oke. Kemudian untuk timeline tugasnya adalah ada mulai pertemuan hari ini ya, pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-16. Jadi pertemuan 10 itu kalian sudah mulai membuat sinopsis cerita, kemudian bisa langsung skenario ataupun photoboard. Nah, kemudian untuk pertemuan 11, 12 di situ ada proses asistensi ya. 11, 12, 13, 14 itu ada proses asistensi, di mana proses asistensi tersebut ada di Google Drive. Jadi kalian upload progresnya, entah pertemuan ke-11 nanti sinopsisnya sudah selesai ataupun skenarionya pun sudah selesai, silakan upload di sana. Nanti akan saya beri feedback, akan saya komen apakah sudah sesuai ataupun perlu ada tambahan-tambahan dari saya. Begitu pula di pertemuan ke-12, 13, 14 ya. Ada proses asistensi. Oke. Kemudian di pertemuan ke-13 sampai 14 kalian mulai produksi videonya, syuting. Kemudian pertemuan 14 kalian bisa produksi, pasca produksi. Nah, untuk pertemuan ke-15 kalian sudah wajibkan mengumpulkan karya, di-upload di YouTube dan disertakan dengan laporan tadi, laporan manual book tadi ya. Kemudian di pertemuan ke-16 saya akan melakukan penilaian terkait UASnya dan kita melakukan kolektif pengumpulan manual book dan kelengkapan untuk proses pengajuan HKI. Oke. Jadi saya kasih waktu lebih banyak supaya hasil videonya juga baik. Kemudian pada setiap pertemuan masing-masing mahasiswa wajib melakukan konsultasi dan update progres pada drive link yang akan saya update di Sipejar maupun di kelas Google Classroom. Kemudian proses konsultasi dan update project pada Google Drive itu dengan format masing-masing mahasiswa membuat folder nama dengan format nama lengkap. Jadi satu folder berisi nama kalian, kemudian ada item-item tugas seperti ini 1 sampai 4. Nah, itu akan saya
beri feedback di sana. Bisa juga kita berdiskusi di grup WhatsApp. Oke ya. Kemudian ini contoh untuk manual book ataupun laporannya. Oke. Nah, ini manual book yang untuk proses AKI ya. Ini juga nanti kalian bikin dua. Yang pertama manual book seperti ini, kemudian yang kedua adalah ini, berisi identitas kalian untuk laporan pemenuhan mata kuliah ini, pemenuhan tugas mata kuliah ini. Yang pertama, kalau ini kan manual book dari karya animasi yang akan dihakikan. Ini sebagai contoh saja, namun saya rasa isinya akan tetap sama, hampir sama ya. Yang pertama adalah kalian tulis deskripsinya seperti apa, deskripsi videonya. Kemudian konsep cerita. Nah, konsep cerita ini lebih ke sinopsis ya, sinopsis cerita kalau di video. Kemudian ada skripnya, ada skenarionya, ada naskah produksinya. Kemudian ada storyboard ataupun photoboard. Nah, ini untuk referensi ini kalian hanya gunakan referensi video. Jadi referensi videonya yang kalian acu apa? Misal contoh beberapa karya vlog dari YouTuber yang lain atau vlogger yang lain bisa kalian ungkapkan di situ, bisa kalian tulis. Nah, sama juga referensi coloring, referensi style ini jadi satu ya. Kalau di videografi menjadi referensi video. Jadi nanti terkait apa yang kalian contoh ataupun kalian jadikan referensi dalam referensi video kalian yang kalian pilih. Oke. Kemudian ini untuk pembuatan karakter. Kalau di videografi berarti tahapan pembuatan video tadi. Yang pertama ada praproduksi. Jadi apa saja yang terjadi di praproduksi. Misal proses riset kalian ataupun proses hunting lokasi kalian itu kalian jabarkan di sana di tahap produksi, praproduksi, kemudian ada di ada di produksinya, proses syutingnya kalian dokumentasikan proses produksinya seperti apa, proses syutingnya, kemudian ada di pasca produksi yaitu proses editingnya, kalian menggunakan software apa, kemudian editingnya seperti apa, kalian jelaskan di manual book itu tadi, di laporannya tadi ya. Oke, cukup sampai di tahapan itu, tahapan pembuatan sudah selesai. Oke, saya kira untuk penjelasan tugasnya sudah cukup. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung di grup WhatsApp. Jadi tolong tugas ini selesaikan tepat waktu ya. Nanti akan saya cek progresnya di tiap pertemuan. Jadi jangan sampai miss, karena ini juga sebagai syarat kelulusan kalian dalam mata kuliah ini. Dan perhatikan juga poin-poin tadi seperti masalah copyright musik ataupun copyright softwarenya. Itu tolong diperhatikan, jangan sampai itu menjadi masalah di belakangnya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.